Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyandi, NPM 18200644, nomor absen 02, vokal 6A non reguler. Bismillah, alhamdulillah. Dalam video ini saya ingin menyajikan sebuah materi naskah perencanaan pembangunan tugas yang ke-6, yaitu tentang infrastruktur sarana dan prasarana atau akhiran NPM nomor 4. Sebelum masuk ke materi, mari kita tonton video ini terlebih dahulu. Mari kita tonton video berikut ini. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. 1. Pembangunan jalan. 2. Pembangunan jembatan. 3. Pembangunan pasar. 4. Pembangunan sekolah. 5. Pembangunan tempat ibadah. 1. Masalah infrastruktur sarana dan prasarana. Proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur bukanlah hal yang mudah. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur di Indonesia. 1. Kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur. 2. Kurangnya dana. 3. Kendala pembebasan lahan. 4. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pembangun infrastruktur. 5. Penyusun peraturan yang berlangsung lambat. 6. Kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur. Masalah sarana dan prasarana. Masalah sosial yang ada di perkotaan. 1. Masalah kemacetan. 2. Kemiskinan. 3. Emosi. 4. Kepadatan penduduk. 5. Gaya hidup. Masalah sosial yang ada di pedesaan. 1. Ekonomi. 2. Pendidikan. 3. Sarana dan prasarana. Berikut ini mari kita lihat videonya.
2, tujuan infrastruktur Indonesia, sarana dan prasarana. Tujuan perencanaan adalah untuk mewujudkan perencanaan sumber daya Indonesia, memperbaiki sumber daya Indonesia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya Indonesia, pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya Indonesia, serta pendistribusian sumber daya yang dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Tujuan sarana dan prasarana meningkatkan aksesibilitas sumber daya melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana lingkungan umum guna peningkatan kenyamanan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut videonya, mari kita simak. Upaya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk tahun 2021, diantaranya air bersih dan sanitasi. Di tengah upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial imbas COVID-19. Sarana dan prasarana. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mari kita simak videonya. Nah, sekarang kita masuk ke perumahan. Perumahan apa saja ya? Nah, ada karakteristik yang membedakan. Lingkungan mulai masuk nih di sini. Nah, ini adalah peraturan-peraturannya yang wajib AMDAL sama yang tidak wajib AMDAL. Nah, kalau tidak wajib AMDAL namanya UKL, UPL yang kita dengar tuh ya. Kalau AMDAL kan analisanya. Kalau nggak wajib AMDAL, UKL, UPL. Perumahan kemarin kita sudah bahas. Pre-construction ini persyaratannya nih berdasarkan undang-undang perumahan. Kita masuk satu-satu ya, izin usaha perumahan ya. Jadi nggak semua selalu siup ya, izin usaha perumahan. Dan ketika sudah ada izin usaha perumahan, tidak perlu lagi siup. Nah, ini sudah tegas di PRK BKPM. Namun PRK BKPM ini belum lama tuh baru dicabut tuh. Ada yang dengar nggak? Belum lama, ini kelihatannya awal Oktober atau pertengahan Oktober sudah dicabut dengan PRK BKPM yang baru. Jadi kan semua sekarang untuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing ya, pokoknya untuk investasi semua ke BKPM. Itu mau dijadikan apa? Wah, satu pintu lah ya, pelayanan terpadu satu pintu. Sekarang persyaratan teknis. Nah, ini fungsinya dikelompokkan fungsi-fungsinya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, ini untuk ekologis lingkungan, AMDAL. Luas lahan di atas 5 hektar wajib AMDAL. Di atas 5 hektar. Tapi nggak luas di atas 5 hektar, bangunan di atas 10.000 wajib AMDAL. Ini untuk DKI atau nasional? Ini berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, ini untuk perumahan. Untuk perumahan ini adalah skala-skalanya. Nah, tapi bukan perumahan bangunan gedung biasa, sepanjang ini terpenuhi wajib AMDAL. Nah, rumah, makanya rumah tinggal kita nggak wajib AMDAL. Nah, setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria tadi, yang ini wajib juga UKL, UPL. Nah, tapi usaha ya, bukan untuk hunian, bisnis, untuk kegiatan usaha. Anda lalin yang tadi kita lihat ya, ini apa analisa ya, dampak lalu lintas. Kalau tadi dampak lingkungan, ini dampak lalu lintas. Nah, hasil analisis mendapat persetujuan dari, nah ini dia nih, Menteri Perhubungan ya kan, Menteri Perhubungan untuk jalan nasional.
Gubernur jalan provinsi, bupati jalan kabupaten, wali kota jalan kota. Jadi kalau ada 2 jalan tadi seperti di persimpangan, 2 anda lalin, satu disubmit ke gubernur, satu disubmit ke kalau nggak bupati wali kota. Nah ini yang wajib anda lalin: pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, ya, fasilitas pendidikan, ya, permukiman, ya, juga termasuk rumah susun, apartemen, infrastruktur, akses ke dan dari jalan tol. Oke lah, yang ini mungkin nggak terlalu relevan ya. Yang ini 2 ini sangat relevan dengan para pengembang. Nah jadi bisa dibilang ya hampir semua kegiatan usaha bisnis lah. Ya bahkan di sini dibilang dan atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas. Nah, untuk perumahan kemarin kita sudah bahas hunian berimbang. Itu juga termasuk syarat untuk pengembangan perumahan. Hunian berimbang 1:2:3 seperti yang kita bahas kemarin ya. Ini adalah skala-skalanya. Masuk ke konstruksi, sama izin mendirikan bangunan. Jadi artinya, tapi kan di sini kan nggak ada IP nih. Dia nggak perlu IP karena dia bukan bangunan vertikal tinggi, ya. Dia bangunan satu-satu. Jadi IMB induk langsung. Post construction, sertifikat layak fungsi, bukti kepemilikan bangunan itu. Sama. Nah cuman SLF untuk rumah tinggal sih hampir nggak ada ya, saya nggak tahu pernah ada yang punya atau tidak ya. Tapi kalau cerita-cerita bahwa orang Pemda datang ke rumah, Anda belum punya ini, itu sih banyak tuh saya dengar tuh. Disuruh apply ya karena belum lengkap izinnya. Tapi kebanyakan sih nggak ada yang peduli gitu. Karena udah apatis dengan para pejabat yang datang gitu, pokoknya cuma duit gitu kan. Selalu mikirnya begitu. 4. Lembaga pemerintah yang menangani infrastrukturnya adalah 1. Partai politik, 2. Kelompok kepentingan, 3. Kelompok penekan, 4. Media komunikasi politik, 5. Organisasi kemasyarakatan, 6. Tokoh politik. Untuk sarana dan prasarana yaitu 1. Sekretariat, 2. Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, 3. Bidang rehabilitas dan pemberdayaan sosial, 4. Seksi pelayanan disabilitas, ketenagaan sosial dan korban tindak kekerasan atau korban perdagangan orang, 5. Seksi pemberdayaan sosial, 6. Unit pelaksana. Alhamdulillah, sekian penjelasan tugas dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan dari video tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.